mundur. Iya, kita bongkar dah. Biar itu dari kalian Pak. Iya. Kan nanti kalau sungainya udah tertata baik kan jalannya dilengkapi. Sampai apanya Bang? Kita buang bentar kami guys. Dari jalan. Ini anak kali gabus nih. Air masih meluap di sini sederhana masalahnya, yaitu adanya jembatan. Jembatannya mengecil, ya. Jadi solusinya, dan ini terlalu banyak jembatan. Tuh jembatan lagi. Ya ini SMAK Negeri 1, ini SMP 2. Dan di situ SMA bikin bangunan, bikin di bantaran sungai. Amin. Harus dibongkar, walaupun itu punya pemerintah, ya harus kasih contoh pemerintah. Bagus Pak. Ini perumahan baru nggak ada riwayatnya nih. Dan ini ternyata harusnya tuh bisa kelihatan nggak? Nah ini teman-teman kondisi tanggul yang jebol ya, bisa kalian lihat tuh airnya. Alhamdulillah tuh bronjong udah mulai batu ya, udah mulai reda airnya ya, dialangin juga sama beko lagi kerja sama sini, masih ramai juga ya lokasi sekitar sini. Digercepin kerja cepat sesuai dengan instruksi Bapak Aing KDM ya, mantap. A few moments later. Halo guys, kali ini kita akan membahas kali gabus meluap. KDM langsung ke lokasi, warga pun antusias. Mari kita cek videonya. Kali gabus meluap. Ah parah ya. Kali gabus. Nah, inilah kali gabus meluap, kali gabus. Kali gabus meluap. Ini kondisi setelah kali gabus diguyur hujan hampir 10 jam. Debit air naik dan sempat meluap ke jalan di beberapa titik. Padahal, aliran kali gabus ini sudah dinormalisasi oleh KDM Kang Deddy Mulyadi untuk mengurangi risiko banjir dan penyempitan aliran. Tapi kalau hujan deras berlangsung lama, luapan kecil seperti ini masih bisa terjadi. Dan bisa kebayangkan kalau dulu sebelum dinormalisasi, dampaknya bisa lebih tinggi dan lebih luas efek luapan airnya. Hari ini kembali ke kali gabus untuk memastikan kegiatan pembenahan daerah aliran sungai yang masih tersisa sedikit lagi. Ada 50 bangunan yang masih tersisa dan kemarin sudah dibongkar, dan tentunya pembongkaran itu pasti menimbulkan kekecewaan biasa ya. Dan paling utama kan kita harus menyelesaikan masalah ini sampai tuntas, tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh sebagian-sebagian. Dan kedepannya pemerintah daerahnya harus konsisten menjaga lingkungannya, dan tidak boleh lagi ada oknum-oknum yang menyewakan lagi bantaran sungai untuk kegiatan bisnis pribadi. Dan itu kalau diakumulasi uangnya cukup besar itu sebenarnya. Mereka yang bangun di situ juga tidak salah, karena ada sebagian yang membayar pada pihak tertentu. Bongkarin menggunakan
Nggak apa-apa lah, saya mah. Loh, iya. Kalau bagusnya di bantaran sungai apa dibongkar? Kalau saya mah bisa tenggang waktu, Pak. Oh, gimana? Bapak rumahnya mana? Ini bangunan nomor 3. Tiga. Saya mau Bangunnya tiga-tiganya. bekas gudang, bekas warung lama dulu saya jaga keamanan warung ini. Terus? Saya bangun. Bangunlah di sini. Saya pindah kemari. Jualan apa? Ya jualan es, Kopi. gitu. Nggak apa-apa. Es kopi. Kalau saya mah anak bola, Nggak Pak. apa-apa, saya mah didoain sekali Iya. juga. Karena Mohon maaf, Pak, saya nggak apa-apa. Karena urusannya, kalau saya kan mikirnya bukan buat diri saya sendiri. Iya. Ngapain saya capek-capek kesini ngurusin Iya, orang kali iya. sepak? Bener nggak? Iya. Jauh-jauh. Mending tinggal di rumah tidur, ngurusin anak, gaji udah gede. Jadi dulu bapak kakeknya tuh nama bupatinya siapa? Pak Haji Nausan. Haji? Nausan. Haji siapa? Haji Nausan. Haji Nausan. Iya. Bupati, Makam itu. bupati keberapa? Bupati pertama, Pak. Bupati keberapa? Hah? Pak saya Generali. Oh, berarti bupati pejuang? Iya. Tahun berapa itu? Tahun 63. Tahun 63. Jadi bupati. Oh, bupati itu tahun 63 ya? Oh, Bapak cucunya keberapa? Cucunya apa cicit? Cucu generasi ketiga saya. Oh, berarti buyut ya? Iya, orang tua saya jadi anak om saya itu. Om tua saya juga kepala desa ini Grimpi. Oh, Tinggal lama. yang jelas kan kalau banjir Iya. berantakan, Tuh. nyalahin gubernur. Kagak lah. Ah, gimana kagak? Wah, tapi kan sekarang baru pertama gubernur nyentuh daerah sini. Saya bingung Pak yang belah sono. Udah dibongkar nanti sudah peringatan. Saya baru kemarin nanti dibongkar gue. Oh, saya mah cepat, Pak. Untung ngasih peringatan, biasanya kagak, Pak. Yang berapa mah? Nggak ngelawan saya. Aduh. Berapa saya orang. Coba bayangin Pak, lihat daerah sini coba. Perumahannya banyak. Betul. Pasti pengembang dapat untung dong. Betul. Tapi lihat rumput di jalan segini nggak ada yang motong. Iya. Sekarang udah mending kan, nggak ada Iya. sampah di pinggir jalan. Sampah banyak. Iya, iya. Bekasi harus berubah, jangan begini terus. Betul. Sebagai cucunya Bupati Bekasi, masa gini terus? Di jalan ngencleng, sampah tiap sudut, perumahan di tengah sawah, banjir, Banjir dulu Pak. bangunan liar semua, saluran sungai Bekasi Kalau gini berubahnya. aja, pemerintah saya udah sikat aja, gue lihat semua Pak. Sikat aja. Iya. Sikat aja dulu Pak, yang Kalau sama sikat aja sekarang. Udah Pak. sikat Pak. Biar Bekasi kinclong. Betul. Mau dipilih lagi Kak, boleh gak dipilih lagi kagak apa-apa lah. Masih Pak, 2030 sih lama. Kalau umur saya masih panjang, kalau umur saya Saya kagak. ikhlas-ikhlas aja. Mohon maaf Mas teman saya Pak. Nggak apa-apa, saya mah biasa, nggak ada masalah. Kalau sama ini mah disamperin sama saya mah. Kalau ada yang ngomong saya samperin sama saya mah. Waduh, dikira ada tadi tuh yang dicari di mana orang temuin hari ini. Iya, kita bongkar dah. Iya, kalau turun dari kali Pak itu Pak. Iya, Pak. Kan nanti kalau sungainya udah tertata baik kan jalannya dilenggapi. Sampai apanya Pak? Bisa 2 meter ya. Bentar tapi guys. Dari jalan. Yang bagus Pak. Pertama sini. Mau tidak mau. Kali ini sekarang dibeton, sungainya dijadikan ruko. Jadi ya sekarang kita mau minta persuasi sama yang punya ruko, karena yang punya ruko itu lagi sakit, untuk persuasi membongkar sendiri. Biar nanti yang betonnya kita bongkar pakai alat, betul, pakai alat ya. Jadi sebenarnya masalah banjir itu masalah sederhana Pak. Akibat pembangunan tidak dikendalikan. Betul Pak. Orang bikin toko sembarangan, bikin rumah sembarangan. Betul Pak. Kemudian sungainya semuanya dipersempit, kecil. Tapi giliran banjir nyalahin gubernur. Aing mah. Setuju.
Gabus. Ini anak kali gabus nih. Air masih meluap di sini, sederhana masalahnya, yaitu adanya jembatan. Jembatannya mengecil ya. Jadi solusinya, dan ini terlalu banyak jembatan. Tuh, jembatan lagi. Ya, ini SMAK Negeri 1, ini SMP 2. Dan di situ SMA bikin bangunan, bikin di bantaran sungai. Harus dibongkar, walaupun itu punya pemerintah ya, harus kasih contoh pemerintah. Nah, jadi caranya adalah 3 jembatan ini dibikin 1 jembatan saja. Setelah itu jembatannya dibikin melengkung. Ya kan? Jadi ini cara penyelesaiannya dan harus mulai dikerjakan hari ini. Hujan kene. Kalau anak sekolah agak banjir dikit seneng. Aja bebas. Ini perumahan baru nggak ada riwayatnya nih. Dan ini ternyata harusnya tuh bisa kelihatan nggak? Makanya kemarin kalau nggak salah sempat di stop dulu ya untuk wilayah Bekasi sama Pak Dedi ya. Karena banyak izinnya perumahan subsidi itu yang dibangun di atas tanah seperti ini. Nanti jatuhnya jadi mubazir juga. Uang yang digelontorkan sama pemerintah akhirnya subsidi jadi mubazir juga. Karena bakalan jadi perumahan yang nggak dihuni juga sih jadinya gitu. Nih yang lagi dibangun. Ini blok-blok yang sebelah sana katanya dalam banget. Itu dalam kelihatan tuh orang-orang. Gue sepakat sih berarti ya sama Pak Dedi yang memang untuk wilayah Jabar ya udahlah stop dulu aja lah. Bekasi terutama ya banjir kayak gini. Tuh lihat sebelah sini tuh udah dalam banget. Nih. Siapa coba yang mau huni? Ini orang-orang yang udah akad kredit kayak gini belum tahu nih rumahnya ternyata banjir. Nih. Belum tahu nih ternyata rumah mereka tuh banjir dalam. Itu jadi pentingnya kalau membeli rumah di Bekasi itu mesti double check ya, atau tanya sama orang yang udah tahu. Nah nanti gue mau ngeluarin e-book panduan buat teman-teman yang mau membeli rumah di Bekasi yang subsidi, rumah mana yang aman, rumah mana yang nggak aman, nanti bisa langsung cek di situ dan tuh reviewnya jujur kok. Nah ini teman-teman kondisi tanggul yang jebol ya, bisa kalian lihat tuh airnya. Alhamdulillah tuh bronjong udah mulai batu ya, udah mulai reda airnya ya. Dialangin juga sama beko lagi kerja sama sini, masih ramai juga ya lokasi sekitar sini. Digercepin kerja cepat sesuai dengan instruksi Bapak Aing KDM ya, mantap. Informasi tersebut sudah saya terima. Saya sudah meminta Kasatpol PP Provinsi Jawa Barat, Kepala ASDM Provinsi Jawa Barat, dan selanjutnya mereka untuk segera turun ke lapangan menghentikan kegiatan tersebut apabila kegiatan tersebut merupakan kegiatan ilegal. Andai kata pun kegiatan legal, kalau itu memiliki potensi dampak bencana yang akan terjadi, maka saya tetap minta dihentikan. Selanjutnya kepada masyarakat, kepala desa, camat, bupati Kabupaten Bandung juga harus bersama-sama menangani berbagai peristiwa yang terjadi apabila ada kegiatan yang memiliki ancaman terhadap bencana alam. Hatur nuhun. Oke guys, berikut tadi videonya Kang Deddy Mulyadi atau KDM. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.